Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjuti video yang session yang pertama tadi, untuk session kedua ini masih melanjutkan session sebelumnya. Keadaan Suriah setelah dimenangkan oleh pejuang rakyat Sunni Suriah yang dikomandoi oleh Muhammad Jaulani atau Ahmad Sarah. Masalah di Suriah setelah Muhammad Jaulani itu memenangkan perang itu masih keadaan Suriah belum stabil ya. Stabilitas keamanan masih sangat rawan karena keadaan kekuatan militer setelah perang itu tentunya juga sangat rapuh ya. Dan disebutkan video sebelumnya bahwa terjadinya makar atau kekacauan yang dibuat oleh suku Druze, kemudian sel-sel Syiah, kemudian SDF, ada lagi yaitu ISIS ya. ISIS yang juga membuat kekacauan di Suriah ya. Ini tentunya menjadi perhatian bagi Ahmad Sarah selaku penguasa di Suriah saat ini yang telah berhasil mengalahkan Bashar al-Assad. Maka banyak berita-berita yang tentunya saya nilai tidak benar ya, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Bahwa dikatakan bahwa Ahmad Sarah itu adalah antek dari Amerika. Bahkan ada yang menyebutnya antek Israel karena tidak berperang melawan Israel. Maka di sini mari kita sama-sama kita bahas dan fakta yang ada ya, bahwa setelah berpuasa di Suriah, Ahmad Sarah ini perhitungannya adalah bagaimana membangun stabilitas keamanan ya, kedamaian di Suriah. Karena dengan stabilitas keamanan di Suriah, maka pembangunan semuanya bisa dilakukan. Kalau tanpa stabilitas keamanan bagaimana bisa membangun kekuatan, bisa membangun kedamaian, perlindungan bagi masyarakat Sunni ya, rakyat Sunni di Suriah dan semuanya ya. Karena setelah Ahmad Sarah itu menang berkuasa itu sebenarnya sudah mengajak semua elemen seperti pokoknya semuanya ya, suku Druze, kemudian SDF, dan Syiah, jangan lagi berbuat kekacauan atau makar ataupun bahkan merencanakan pemberontakan. Diajak berunding dengan Ahmad Sarah, bahkan di SDF militernya itu diajak untuk gabung ke militer pemerintahan Suriah. Tapi waktu yang diberikan pada SDF ternyata sudah habis dan SDF pun tidak menyambut seruan dari pemerintahan Suriah saat ini ya, yang dipimpin oleh Ahmad Sarah. Pada deadline waktu yang sudah habis, memang perlu tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintahan Ahmad Sarah. Kemudian SDF pun diserang ya, kemudian di kantong wilayahnya SDF bisa dibebaskan itu ya. Dan nyatanya milisi SDF itu kocar kacir ya. Dan
di sini saya jelaskan bahwa Amerika ada yang mengatakan bahwa tadi Ahmad Sarah itu bekerja sama atau apa itu antek-anteknya Amerika ataupun anteknya Israel. Dan selama perang melawan rezim dahulu, itu tidak ada keterlibatan dari Amerika ataupun Israel yang mendukung perjuangan rakyat Sunni Suriah, tidak ada. Selama itu Amerika justru bekerja sama dengan SDF, memberikan senjata pada SDF dan didukung kemudian Amerika juga masuk di Suriah di basis kekuatan dari SDF dan pernah menguasai yaitu ladang minyaknya di wilayah kekuasaan SDF. Dan setelah Ahmad Sarah ini melobi dalam rangka untuk membangun kekuatan di Suriah agar terjaga keamanannya, bisa terjaga kedaulatannya dari gangguan-gangguan yang ada saat ini. Karena keamanan inilah yang dibutuhkan bagi sebuah negara yang telah selesai berperang jangan sampai ada perang lagi karena butuh pembangunan segala bidang, ekonomis, kemudian keamanan, militer, dan lain sebagainya. Kalau tidak ada keamanan, bagaimana bisa membangun negara? Bagaimana membangun kekuatan untuk melindungi rakyatnya? Maka inilah concern dari Ahmad Sarah. Dengan concern inilah harus bagaimana meredam upaya-upaya yang dilakukan untuk makar terhadap pemerintahan Suriah saat ini, seperti SDF. SDF yang selama perang itu didukung oleh Amerika, dilobi oleh Ahmad Sarah. Tentunya melobi Amerika agar supaya tidak memberikan dukungan pada SDF dan melobi Amerika agar Amerika menekan Israel jangan mengganggu kedaulatan Suriah. Dan ini fakta yang ada ya memang berhasil, tapi secara keberhasilan itu tentunya tidak semaksimal itu karena Israel pun tidak begitu saja menerima lobby-lobby Amerika ya. Dan saya pun bisa kemarin ketika diajak berdamai dengan Suriah dan dia dengan deadline waktu yang ada, kemudian dia tidak memanfaatkan waktu itu ketika sudah selesai deadline-nya, batas waktunya mereka tidak menerima tawaran itu, akhirnya ya juga diperangi oleh Ahmad Sarah. Dan itu tidak ada bantuan dari Amerika Serikat karena kepandaian lobby dari Ahmad Sarah. Kemudian inilah ketika melobi Amerika. Dengan melobi Amerika itu tentunya punya kesan pengaruh bahwa Amerika itu me, menjaga ataupun mengakui kedaulatan Suriah yang dipimpin oleh Ahmad Sarah ini. Dengan pengakuan ini tentunya akan memberikan dampak yang sangat bagus bagi pemerintahan Suriah saat ini. Dan dengan pengakuan itu tentunya tidak serta-merta negara lain ataupun suku-suku yang mau memberontak itu begitu mudah dan begitu gampang. Dan akhirnya terbukti bahwa ketika SDF itu tidak menerima perdamaian yang ditawarkan oleh Ahmad Sarah, pada akhirnya digempurlah SDF itu yang sekarang SDF sudah digempur dan itu sudah makarnya sudah berkurang. Inilah titik titik kecerdasan dari Ahmad Sarah. Kemudian tentunya akan kembali pada stabilitas keamanan yang ada di Suriah. Dan banyak orang itu mengatakan bahwa Ahmad Sarah itu tidak berperang pada Israel. Nah ini pembahasan yang cukup
bagus sekali. Ahmad Sarah tidak berperang dengan Israel, ya sudah pasti itu. Kenapa? Karena negara setelah habis perang itu sudah mundur ya. Kekuatan militernya sudah gratis sekali, gratis turun banyak, sangat banyak, dan yang mana notabene yang kekuatannya sekelas negara pun kalaupun berperang dengan Israel itu sangat sangat membutuhkan kekuatan yang energi yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Pada akhirnya kalau hanya kekuatan itu hanya sekarang selemah-lemahnya kekuatan saat ini tidak akan mungkin mampu berperang dengan melawan Israel yang dengan kemampuan militernya superior, punya perlengkapan peralatan militer yang modern, punya jubah Iron Dome. Iron Dome ini payung pelindungan bagi negara Israel. Di rudal-rudal pun hanya sebagian yang masuk. Taruhlah 100 rudal yang diarahkan ke Israel itu hanya beberapa rudal yang bisa masuk ke sasaran, masuk ke wilayah Israel yang bagian besarnya hancur di udara karena ditangkal oleh rudal milik dari Israel, peluru anti rudalnya. Nah inilah, jadi kondisi untuk berperang dengan Israel justru akan semakin menghancurkan negeri Suriah yang habis perang itu. Nah inilah kecerdasannya. Jangan kemudian serta-merta Ahmad Sarah tidak mau berperang dengan Israel, kemudian Israel tidak mau Suriah tidak mau berperang takut dengan Israel, tidak, anteknya Israel, tidak. Kerjasama antara Amerika itu memberikan bargaining posisi yang sangat bagus bagi Ahmad Sarah Suriah saat ini, karena dengan itu akan diakui legitimasi bangsa kedaulatan Suriah saat ini. Jadi ketika kedaulatan negeri Suriah itu sudah diakui, maka tidak serta-merta negara lain begitu mudah untuk mengganggu stabilitas negeri tersebut. Intinya itu. Kalaupun dipaksa untuk berperang dengan Israel, bisa-bisa nanti kehancuran yang akan datang karena kemampuan militernya tidak ada. Kemampuan militernya hanya kemampuan yang sekelas rendah ya. Sekelas taruhlah ya sekelas kayak Hamas ataupun sekelas dengan Syiah Hizbullah Lebanon itu kan bisa diruntuhkan begitu mudah. Dan kembali tadi, intinya Suriah saat ini memang dalam proses pembangunan negeri Suriah yang hancur, rumah-rumah penduduk hancur, ya, bangunan-bangunan semuanya pada hancur karena perang ya. Dan kekuatan militer Suriah pun tidak mumpuni ketika berhadapan dengan negara, entitas sebuah negara ya. Maka perlu untuk pembangunan kekuatan militer di situ. Dan dengan terjadinya stabilitas keamanan di Suriah, tentunya pembangunan-pembangunan di sektor manapun akan bisa berjalan dengan baik. Inilah poinnya ya. Jadi tidak benar ketika Ahmad Sarah itu kemudian dituduh sebagai anteknya Israel ataupun anteknya Amerika. Ya memang kalaupun orang-orang Syiah ya, orang Syiah itu ya memberikan berita-berita semacam itu karena mereka kalah perang di situ dan dendam ya terhadap perjuangan Sunni Suriah ya. Ini sangat dendam dengan itu, makanya memberikan fitnahan-fitnahan yang sangat luar biasa. Kemudian sebagai seorang muslim tentunya jangan kita menerima mentah-mentah apa yang disampaikan orang lain yang faktanya justru berbeda dengan fakta yang terjadi di Suriah saat ini. Demikian, terima kasih atas
atensi dan perhatiannya sudah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe subscribe dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.